Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Gufron. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Teknik, Program Studi Pulp dan Kertas Angkatan 2019. Kali ini saya tidak sendiri, di sini ada teman-teman saya. Halo, saya Ivana Deslawati. Hai, saya Nur Ahmadani. Saya Marcella. Halo, saya Vel Agustina. Saya Muhammad Andri Sebiring. Kami kali ini bakal menjelaskan tentang apa itu biopolimer dan turunannya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai biopolimer dan turunannya, tahu nggak sih biopolimer itu apa? Biopolimer merupakan material polimer yang berasal dari alam. Nah, salah satu biopolimer dengan jumlah terbanyak yang tersedia di alam adalah selulosa. Jadi di dalam pohon, pada umumnya terdapat 38-50% selulosa, 23-32% hemiselulosa, 15-25% lignin, dan 2-8% ekstraktif. Biopolimer memiliki kelebihan yaitu aman dikonsumsi serta mudah rusak secara alamiah sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, biopolimer ini bersifat antioksida, antimikroba, dan dia dapat membantu menghalang oksigen, CO2, uap air dan aroma serta dapat diaplikasikan dengan cara dicelupkan, disemprotkan, dan lainnya. Biopolimer memiliki karakteristik dan keuntungan yang berbeda-beda, tergantung pada bahan bakunya. Salah satu jenis tekstil manufaktur yaitu woven dan non-woven. Tekstil manufaktur didasarkan pada perubahan dari serat menjadi benang, kemudian menjadi kain, dan sampai akhirnya menjadi tekstil. Woven dan non-woven merupakan turunan produk dari dissolving pulp. Apa itu dissolving pulp? Dissolving pulp merupakan pulp yang sangat murni yang menunjukkan tingginya kandungan selulosa lebih dari 90% dan rendahnya kandungan hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan zat mineral. Lalu, apa itu woven dan non-woven? Dan apa perbedaannya? Woven adalah tekstil yang dibentuk melalui alat tenun dengan benang yang dijalin pada langsing dan benang pakan. Sedangkan non-woven diproduksi dengan serat stapel dan serat panjang yang terikat bersama melalui teknik kimia, mekanis, panas, dan teknik manufaktur lainnya. Ini adalah kain yang tidak perlu dipintal dan ditenun. Lantas, apa saja perbedaan antara woven dan non-woven? Yang pertama dari segi bahan bakunya. Woven dan non-woven memiliki perbedaan besar dalam bahan bakunya. Woven dibuat dari kapas, wool, sutra, linen, rami, kulit, dan lain-lain. Sedangkan non-woven terbuat dari polipropilin, viskos, serat akrilik, dan lain-lain. Yang kedua dari segi proses manufakturnya. Proses pembuatan antara woven dan non-woven juga berbeda. Woven ditenun dengan alat tenun dengan menjalin langsing dan benang pakan. Sedangkan non-woven secara langsung mengikat serat secara fisik.
Non-woven tidak memiliki benang, pakan, dan benang lusin yang tidak perlu dijalin dan dirajut. Yang ketiga, dari daya tahannya. Biasanya, woven tampak lebih tahan lama dibandingkan non-woven, dan produk dari woven memiliki umur pemakaian yang lebih lama. Yang keempat, dari segi degradabilitasnya. Dilaporkan bahwa struktur kimia polipropilin tidak kuat dan rantai molekul dapat dengan mudah diputuskan, yang berarti bahwa non-woven dapat terdegradasi secara efektif ke siklus berikutnya dalam bentuk tidak beracun. Seperti diberitakan, tas belanja non-woven bisa benar-benar terurai dalam waktu 90 hari dalam kondisi outdoor dan 8 tahun dalam kondisi indoor. Berbeda dengan woven, woven memiliki keistimewaan yang lebih stabil dengan daya tahan yang sangat baik sehingga tidak dapat terdegradasi secara alami. 5. Penggunaan. Terakhir, woven kuat dan strukturnya bagus. Banyak digunakan untuk membuat berbagai jenis pakaian, set tempat tidur, sofa, handuk, dan lain-lainnya. Sedangkan non-woven ringan dan ramah lingkungan. Banyak digunakan untuk membuat segala macam barang yang dapat didaur ulang atau sekali pakai seperti gaun, benda, masker, wajah, popok, wallpaper, file industri, tas belanja, dan sebagainya. Nah, tahap pertama yaitu pulper section yang bertujuan untuk pencampuran bahan baku yang akan kita gunakan dalam pembuatan rayon. Nah, pada tahap ini pulp sheet akan kita campurkan dengan bahan kimia. Selanjutnya tahap alkali selulose press yang berguna untuk memeras bubur pulp agar dapat kita pisahkan dari larutan step light yang berlebih yang terdapat di dalam alkali selulose. Setelah itu masuk ke tahap aging section yang bertujuan untuk menurunkan viskositas. Kemudian masuk ke proses section yang berfungsi untuk mengubah xanthat melalui proses pengadukan dan didinginkan hingga berubah menjadi larutan kuning yang kental atau disebut juga dengan viskos. Selanjutnya itu adalah proses pematangan yang dilanjut dengan proses spinning yang berguna untuk regenerasi antara selulosa yang larut dalam bentuk viskos dan kemudian akan dikembalikan lagi menjadi bentuk selulosa yang tidak larut. Selanjutnya adalah tahap drawing dan cutting dalam bentuk tool dan kemudian tahap crimping dan terakhir adalah proses pewarnaan.
Yang pertama adalah rayon regular. Rayon regular dipintal dengan pemintalan cara basah. Pemintalan basah merupakan proses pemintalan dengan menyemprotkan larutan polimer melalui spinneret yang berada dalam larutan koagulasi. Kemudian high tenacity rayon. High tenacity rayon adalah rayon viskos yang kekuatannya lebih tinggi dari rayon viskosa biasa. Rayon ini digunakan terutama untuk tekstil industri seperti benang ban, kabel, kain lapis sepatu, pita, dan pipa pemadam kebakaran. Kemudian low wet modulus atau LWM. LWM merupakan keadaan viskos yang kekuatannya rendah saat basah. Pada saat basah, LWM cenderung tidak stabil. Kain bisa merenggang ataupun menyusut pada saat basah. Kemudian intermediate wet modulus atau IWM. IWM dikenal sebagai rayon berkekuatan sedang. Karakteristik kekuatan dan regangannya berada di tengah-tengah antara karakteristik keulutan tinggi dan rayon biasa. Kemudian high wet modulus rayon atau HWM. HWM merupakan versi modifikasi dari viskos yang lebih kuat saat basah. Ia juga memiliki kemampuan untuk mercerized seperti kapas. Rayon HWM juga dikenal sebagai polinosik. Serat polinosik stabil secara dimensional dan tidak menyusut dari bentuknya saat basah seperti kebanyakan rayon. Kemudian high strength high elongation atau HSHE. Kain polyester maupun rayon hasil pencelupan memiliki nilai ketahanan luntur warna terhadap pencucian, gosokan kering dan basah, dan tidak mengalami penurunan kekuatan tarik yang signifikan. Contoh produk ini adalah pakaian renang dan fiberglass. Kemudian modal. Modal adalah jenis rayon, tetapi dibuat dari selulosa berkualitas tinggi. Modal lebih kuat saat basah dan sangat lembut. Karena kelembutannya, sering ditemukan pada pakaian dalam dan pakaian tidur. Kemudian modified rayon. Yang pertama, flame retardant. Kain jenis ini memiliki sifat tidak mudah terbakar. Tingkat pembakarannya akan berlangsung lambat, dan api akan mati bila sumbernya ditiadakan. Yang kedua, high absorbency. Rayon jenis ini memiliki tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Contoh produknya seperti pembalut, tampon, dan lainnya. Yang ketiga, hollow rayon. Hollow rayon merupakan serat berongga dengan kerutan yang tinggi. Serat ini memiliki kerutan sekitar 20 kerutan per inci. Hollow rayon memiliki kegunaan yang diketahui dalam produksi kertas dan produksi bukan nonwoven. Kemudian cupramonium.
Kupramonium rayon adalah rayon yang terbuat dari selulosa yang dilarutkan dalam larutan kupramonium. Diproduksi dengan membuat selulosa senyawa yang dapat larut dengan menggabungkannya dengan tembaga dan amonia. Kupramonium rayon biasanya dibuat dalam filamen halus yang digunakan pada gaun musim panas dan blus ringan. Kemudian serat lyocell. Lyocell memiliki karakter yang lembut. Kelebihan ini membuat lyocell banyak diaplikasikan untuk produk pakaian dan juga untuk bahan spray. Serat lyocell sangat kuat, baik dalam keadaan basah maupun kering. Lyocell dapat dipadukan atau dikompositkan dengan serat alami maupun serat sintetis lainnya. Kemudian yang terakhir, selulosa asetat. Selulosa asetat umumnya dibuat dari wood pulp melalui reaksi dengan asam asetat atau asetat anhidrat, menggunakan katalis asam sulfat untuk membentuk selulosa triasetat. Triasetat kemudian dihidrolisis sebagian sampai tingkat substitusi yang diinginkan. Woven. Jenis jahitan woven memiliki jalinan benang yang erat serta tekstur yang halus. Jenis kain yang biasa menggunakan jahitan woven adalah katun, beludru, dan linen. Dalam proses pembuatan kain dengan jenis jahitan woven, benang dijahit secara sedang, menumpuk, dan saling mengait antara satu dan lainnya, sehingga jahitan woven cenderung lebih kuat. Karena itulah jahitan woven paling sering digunakan, dipasarkan, karena cukup kuat dan tidak mudah sobek. Menurut CIPI, terdapat 9 bidang industri keperluan manusia yang menggunakan bahan baku biopolimer hasil hutan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bidang transportasi. Contoh produk pada bidang ini yaitu kursi mobil, sabuk pengaman, belt, wiper fluid yang biasanya digunakan sebagai cairan pembersih kendaraan, antifreeze, dan lain-lain. Yang kedua, industri tekstil. Contoh produknya yaitu karpet, benang, tirai, kain, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bidang komunikasi. Contoh produknya yaitu kertas cetak, casing komputer, pensil, pena, dan lain-lain. Yang keempat adalah kesehatan dan kebersihan. Contoh produknya yaitu tisu, deterjen, kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Kemudian bidang rekreasi. Contoh produknya yaitu ban sepeda, kaset, peralatan golf, peralatan kemah, perahu, dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang rumah, contoh produknya yaitu cat, resin, perekat, dan lain-lain. Kemudian bidang untuk menjaga makanan agar tetap aman, contoh produknya yaitu bungkus makanan, pengawet makanan, kemudian botol air minum, dan lain-lain. Kemudian lingkungan hidup, contoh produknya yaitu bahan kimia untuk pembersihan air, kemudian flokulan, dan bahan kimia lainnya. Kemudian bidang industri. Bahan baku biopolimer umumnya dipakai untuk penghambat korosi, pengendalian debu, pengolahan air boiler, kemudian gas purifikasi, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See ya!